Makanya hari ini alternatif kami adalah dua. Segera tangkap Sylvester Matutina, atau kalau tidak bisa, berarti jaksa ini cemen, jaksa pengecut, dan negara sebesar Indonesia ini tidak boleh dipimpin seorang jaksa pengecut. Karena itu Presiden Prabowo Subianto harus mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rakyat hari ini muak kepada kinerja institusi kejaksaan yang hari ini dipimpin oleh ST Burhanuddin, dan karena itu Saudara ST Burhanuddin ini kalau tidak segera menangkap Saudara Sylvester Matutina, maka Presiden Republik Indonesia Saudara Prabowo Subianto harus segera mencopot ST Burhanuddin ini. Jangankan menangkap Reza Khalid, saya tegaskan ya, Jaksa Agung, jangankan menangkap Reza Khalid yang statusnya di luar negeri, menangkap kurcaci seorang Sylvester Matutina, ini pendukung Joko Widodo saja tidak bisa, tidak cakap, tidak berani, tidak mampu. Saudara Sylvester Matutina ini ya bersembunyi di balik ketiak Saudara Joko Widodo, menggunakan pengaruh Saudara Joko Widodo agar tetap bisa bebas dan tidak menjalani putusan. Dan saya ingatkan kepada Saudara Sylvester Matutina, kalau Anda menonton saya hari ini ya, Anda jangan pengecut. Untuk menguat proses ini ditangkap secepat-cepatnya, pengajuan PK Sylvester ditolak, gugur. Maka itu harus dilaksanakan Kejaksaan Agung untuk segera mencari dan menangkap. Kalau tidak bisa, minimal keluarkan DPO. Dilanjut. Pak Prabowo Subianto, kalau dalam sampai minggu depan Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak sanggup menangkap seorang Sylvester, terbitkan DPO untuk Sylvester hari ini juga. Hari ini kalau Saudara ST Burhanuddin tidak segera menangkap Sylvester Matutina, maka kami gelari Jaksa Agung ST Burhanuddin kelasnya ayam sayur. Jaksa Agung ST Burhanuddin ayam sayur karena tidak berani memerintahkan kejaksaan untuk segera menangkap Sylvester. Apakah kalian setuju jika ST Burhanuddin dicopot? Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa apa yang kami lakukan hari ini berupa penyampaian pendapat di muka umum adalah upaya lanjutan setelah sebelumnya kami secara resmi mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu. Dalam kesempatan itu kami juga sudah menyampaikan surat agar terdakwa Sylvester Matutina yang sudah menjadi terpidana, yang sudah inkrah sejak 20 Mei 2019 segera dieksekusi. Karena 6 tahun dibiarkan ini kan mengkonfirmasi seolah-olah negara kalah ya dengan seorang terpidana. Nah, hari ini merupakan follow up atau lanjutan pada sejumlah koordinasi kami dengan pihak kejaksaan, baik dengan korespondensi surat-surat ataupun audiensi, walaupun mereka enggan menerima kami. Dan di Kejaksaan Agung kami juga sudah serahkan 3 surat. Yang pertama kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang kedua kami juga serahkan surat kepada Jamwas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, termasuk Jambit Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Untuk apa? Untuk melakukan proses pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah melakukan pembiaran terhadap seorang yang sudah berstatus terpidana, yang sudah inkrah, yang itu sudah berlaku 9 tahun. Dan hari ini tujuan kami hanya 2 saja. Kami meminta agar Sylvester Matutina yang sudah punya status sebagai terpidana ini agar segera dieksekusi, atau kalau tidak maka kami minta kepada Presiden untuk mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin karena kami nilai gagal dan melakukan pembiaran. Kenapa? Karena pada tanggal 2 September yang lalu, pada hari ulang tahun Adiaksa, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menyampaikan akan segera mengeksekusi. Tapi sampai hari ini 2 September hari Adiaksa sampai hari tanggal 19 September tidak ada tindakan apapun. Jadi ini adalah bagian dari tindak lanjut berbagai upaya ikhtiar yang sudah kami lakukan. Seandainya saat itu langsung dieksekusi, tentu kami juga tidak akan melakukan tindakan ini. Itu awalnya. Ada lagi? Kalau dari Kejagung ini kan tanggapannya bahwa eksekusi ini adalah wewenang dari Kejari Jaksel ya Pak. Jadi Kejagung ini bilangnya seperti itulah tanggapan dari Pak Ahmad. Saya kira tidak boleh ya Jaksa Agung itu membuang tanggung jawab. Memang benar eksekusinya itu ada pada Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena perkaranya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi kewenangan untuk memerintahkan yang punya daya paksa terhadap otoritas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu ada pada Jaksa Agung. Dan kalau Jaksa Agung tidak dapat memerintahkan, harusnya ada tindakan pendisiplinan, misalnya mencopot jaksa ya Kajarinya Jakarta Selatan. Tapi sampai hari ini tidak ada tindakan itu. Makanya hari ini alternatif kami adalah 2. Segera tangkap Sylvester Matutina, atau kalau tidak bisa berarti jaksa ini cemen, jaksa pengecut, dan negara sebesar Indonesia ini tidak boleh dipimpin seorang jaksa pengecut. Karena itu Presiden Prabowo Subianto harus mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tapi saya kira begini ya,
yang menjadi kita sangat prihatin itu adalah bahwa negara kita seolah-olah kalah dengan seorang penjahat bernama Sylvester Matutina. Saya sebut dia penjahat karena sudah inkrah divonis 1 tahun 6 bulan. Dan sebenarnya saudara Sylvester Matutina ini sempat berdalih. Pertama misalnya keputusan tentang pidana itu dianggap sudah daluarsa. Padahal tidak ada daluarsa pidana, masih ada berapa? 16 tahun ditambah 6 tahun, jadi 18 tahun, 12 ditambah sepertiganya, jadi 18 tahun. Jadi tidak ada daluarsa. Yang kedua juga, saudara Sylvester Matutina ini melalui beberapa rekannya, misalkan Damani ya, Fredrik Damani, mencoba mengulur waktu dengan meminta upaya untuk diberikan amnesti oleh Presiden, mengikuti jejak Tom Lembong. Saya tegaskan kasusnya beda sekali. Tom Lembong sudah menjalani proses penahanan, bahkan vonisnya, sementara saudara Sylvester Matutina ini belum pernah sehari pun ditahan. Karena itu rakyat ini muak nih, rakyat muak Sylvester Matutina belum ditangkap. Jadi pesan besarnya bahwa rakyat hari ini muak kepada kinerja institusi kejaksaan yang hari ini dipimpin oleh ST Burhanuddin. Dan karena itu saudara ST Burhanuddin ini kalau tidak segera menangkap saudara Sylvester Matutina, maka Presiden Republik Indonesia saudara Prabowo Subianto harus segera mencopot ST Burhanuddin ini. Dan ini juga tambahan penegasan dari kami bahwa aksi ini bukanlah aksi yang sifatnya terakhir. Kami akan melakukan tindakan lanjutan sebagaimana kami sebelumnya sudah mengirimkan surat dan tidak ditindaklanjuti, dan kami akan menyampaikan kepada rakyat, seluruh rakyat untuk bisa mengontrol masalah ini bareng-bareng. Jangankan menangkap Reza Khalid, saya tegaskan ya, Jaksa Agung, jangankan menangkap Reza Khalid yang statusnya di luar negeri, menangkap kurcaci seorang Sylvester Matutina, ini pendukung Joko Widodo saja tidak bisa, tidak cakap, tidak berani, tidak mampu. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kami tidak ridho di negara ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto masih ada kekuasaan lain di luar Prabowo. Patut diduga saudara Sylvester Matutina ini ya bersembunyi di balik ketiak saudara Joko Widodo. Itu ya, patut diduga Sylvester ini bersembunyi di balik ketiak Joko Widodo. Memang benar sekali ya, bagaimana menangkap yang kelas kakap ya, penjahat yang kelas kakap. Menangkap seorang Sylvester aja itu tidak mampu dan tidak bisa gitu ya. Gunakan pengaruh saudara Joko Widodo agar tetap bisa bebas dan tidak menjalani putusan. Dan saya ingatkan kepada saudara Sylvester Matutina, kalau Anda menonton saya hari ini ya, Anda jangan pengecut. Anda sudah berulang kali mengultimatum klien kami akan tersangka, akan masuk penjara. Faktanya saudara lah ya Sylvester yang sudah terpidana, dan saudara pengecut tidak berani datang sukarela untuk menjalani eksekusi sebagaimana yang kalian katakan bahwa kalian akan taat hukum. Hari ini kami datang juga atas kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nanti juga hadir Pak Risman dan yang lainnya. Kenapa? Karena berulang kali saudara Sylvester Matutina ini ya mengedarkan tuduhan, bahkan intimidasi kepada klien-klien kami seolah-olah mereka akan dieksekusi. Selanjutnya mungkin Bang Ajam Ini saya tambahkan ya, untuk menguat proses ini ditangkap secepat-cepatnya, pengajuan PK Sylvester ditolak, gugur. Maka itu harus dilaksanakan Kejaksaan Agung untuk segera mencari dan menangkap. Kalau tidak bisa, minimal keluarkan DPO. Dilanjut. Ada lagi? Ya. Pak Rismon ya. Bang Sylvester, Anda seolah-olah jantan dulu ya kan, menantang-nantang kami, mengancam-ancam kami untuk masuk penjara, tersangka segala macam, seolah-olah Anda seorang gentleman, patuh hukum. Padahal sebenarnya Anda sendiri bukan seorang yang patuh hukum. Anda lari dari kewajiban Anda untuk menjalani hukuman. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, ya dengarkan Pak Prabowo Subianto, kalau dalam sampai minggu depan Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak sanggup menangkap seorang Sylvester, apa yang diharapkan dari orang semacam itu? Ya, terbitkan apa itu Bang? DPO ya Bang? Terbitkan DPO untuk Sylvester hari ini juga. Sylvester Matutina. Ya. Jadi kalau selama itu tidak proses ini sudah mendapat pesanan. Kalau sudah mendapat pesanan secara politik sampah, busuk dan jahat, maka rusak negeri ini, gitu loh ya. Orang jelas kok itu yang dihina adalah mantan wakil presiden dan sudah diputus 2019, 6 tahun lebih itu. Silakan tambah. Ya, saya kira kita pertama merujuk ke konstitusi. Malah itu ada di pasal 1. Negara ini negara hukum. Ya, ini harus menjadi rujukan utama. Yang kedua, orang yang sudah inkrah ditetapkan untuk masuk bui 1,5 tahun oleh rezim masa lalu Joko Widodo itu tidak digubris.
diobrak-abrik. Konstitusi itu tidak dianggap. Artinya bahwa malah si Sylvester ini dikasih jabatan sebagai komisaris. Sudah inkrah, malah tidak masuk penjara, dikasih pula dapat jabatan Nah, komisaris. ini yang aneh ya kan, dikasih jabatan komisaris. Nah, apakah waktu mendaftarkan sebagai komisaris itu tidak diminta yaitu dokumen-dokumen penting gitu ya untuk mendaftarkan diri sebagai komisaris? Ini kan paling tidak ya SKCK itu kan penting. Kok bisa keluar SKCK namanya bersih? Harusnya kan di SKCK juga di situ namanya sudah berurusan dengan hukum, harusnya kan seperti itu. Tapi kok bisa gitu ya, bisa masuk dan jadi komisaris, kan aneh ya. Hebat banget, Sylvester ini hebat. Ya, berjalan. Dan tetap berjalan gajinya. Nah, ini adalah fakta tentang bagaimana pemerintah masa lalu oleh Joko Widodo tidak menghargai konstitusi, malah menginjak-injaknya. Karena apa? Karena ini adalah rezim yang memang bagiannya itu bagaimana supaya apa yang menjadi agendanya, orang-orangnya itu semuanya aman, tidak mengenal hukum. Artinya hukum sudah diinjak-injak. Nah, sekarang kita sudah punya presiden yang baru. Jadi urusannya ini bukan cuma Kajari yang ada di Jakarta Selatan, bukan juga cuma di sini. Ini sampai ke Pak Prabowo, ya. Jangan sampai Pak Prabowo membiarkan hukum diinjak-injak dilanjutkan seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo. Karena itu, saya kira dalam waktu bulan ini, tadi ada yang kasih ultimatum, Pak Rismon ya, mengatakan dalam seminggu, kita kasih waktu sampai akhir bulan. Bagaimana Pak Prabowo ini sebagai pemimpin tertinggi yang katanya ingin melaksanakan konstitusi secara konsisten, ini membuktikannya di lapangan. Pertama, kalau Pak Jaksa Agung tidak juga segera menangkap si Sylvester, maka sudah waktunya Pak Prabowo bertindak untuk mengganti Jaksa Agung, kemudian untuk segera si Sylvester ini masuk penjara. Itulah yang kita tuntut untuk membuktikan bahwa hukum ini masih ada di Indonesia. Jangan sampai menginjak-injak hukum, mengobrak-abrik konstitusi. Ini berlanjut pada era Prabowo setelah memang itu dilakukan oleh Jokowi karena memang sedang berkuasa. Nah, kita harap ini tidak dilanjutkan. Ini peringatan bagi Pak Prabowo dan bagi kita semua. Hukum supaya adil kepada siapa saja, seperti yang juga disebutkan tadi di pasal 1 Undang-Undang Dasar. Saya kira itu, terima kasih. Setelah ini kami ingin minta waktu ya pembacaan sikap kami dibacaan oleh tim lawyer. Silakan. Bentar dulu ya. Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa 6 tahun 4 bulan tidak bisa ditangkap itu adalah skandal hukum. Ini skandal nasional ini bukan persoalan kecil. Oleh karena itu kita rakyat Indonesia ini peduli untuk menyelesaikan dan mengantisipasi, mencari solusi atas skandal besar ini. Dan penanggung jawab skandal tentu saja karena ini politik adalah pemimpin politik. Presiden harus ikut bertanggung jawab atas skandal hukum ini. Yang kedua adalah bahwa antara Sylvester dengan pejabat-pejabat kejaksaan ataupun pejabat lain ini ada hubungan dan hubungannya gelap. Ini hubungan gelap politik namanya. Sylvester dengan Jokowi ada hubungan gelap politik. Tidak mungkin terjadi begini. Begitu juga dengan Kajari, Anang Supriyatna dulu, yang kemudian sekarang jadi Kapuspenkum, Kepala Pusat Penerangan. Padahal ini bukan penerangan, penggelapan namanya. Ini penggelapan. Itu Anang. Kemudian juga ST Burhanuddin. Dulu ST Burhanuddin itu tahun 2019 langsung menggantikan Kajagung yang terdahulu gitu kan ya. Jadi dalam 1 tahun yang sama 2019 diganti itu. Kemudian sampai sekarang jadi Jaksa Agung, berarti bertanggung jawab sejak awal, sejak 2019 sampai 2025 itu Jaksa Agungnya itu ST Burhanuddin
Itu, oleh karena itu pilihan kita sudah pas, yaitu tangkap Sylvester Matutina atau copot Jaksa Agung SD Burhanuddin. Kalau tidak mampu juga copot Prabowo, karena itu adalah bagian dari proses politik, karena ini adalah penggelapan politik, skandal politik menggunakan dan memperlakukan hukum. Saya kira ini yang kita maksudkan. Bacaan dulu ya, karena kita nanti urutan di sana. Kawan-kawan, ini sikap resmi kami ya, dibacakan oleh Bang Jagir. Silakan Pak. Pak. Bang Rizal munduran. Ya, siap. Bang Jagir agak mundur biar ke sore. Ayo, baca. Tempel dulu nih. Baca. Oh, Oke, baik. Korps Adiaksa adalah wakil negara. Tidak boleh kalah melawan terpidana Sylvester Matutina. Terpidana Sylvester Matutina telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak 20 Mei 2019. Namun hingga kini tidak berkunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap elemen tokoh aktivis nasional menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, institusi kejaksaan adalah perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan tugas penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Karena itu, kejaksaan tidak boleh kalah melawan terpidana Sylvester Matutina. Kedua, kasus yang menjerat Sylvester Matutina bukan lagi sengketa antara keluarga Yusuf Kala dengan terpidana Sylvester Matutina, melainkan sudah menjadi kasus yang mewakili marwah institusi kejaksaan, wibawa negara, dan kedaulatan hukum di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kami menuntut agar kejaksaan segera menangkap dan menjebloskan terpidana Sylvester Matutina ke penjara. Atau jika kejaksaan masih saja tak kunjung melaksanakan eksekusi, maka Presiden Republik Indonesia kami tuntut untuk mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin karena telah mencederai kehormatan dan wibawa hukum di negeri ini yang membiarkan berlarut-larut dilecehkan oleh terpidana Sylvester Matutina. Demikian surat pernyataan dan penuntutan disampaikan Jakarta 19 September 2025. Oke, cukup dulu sebentar ya. Makasih ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Kita lanjut live. Oh ya, sebentar. Ini ada teatrikal. Ini jangan difoto. Dulu ada ayam. Ada ayam. Ini adalah simbol Jaksa Agung pengecut. Ayam sayur. Ayam sayur. Ini Jaksa Agung ayam sayur, maka kita nanti akan hadiahi Jaksa Agung ayam sayur. Ya, jadi ayam sayur ini juga mirip burung hantu. Ya, yang akronimnya bisa menjadi apa? Hantutin. Oh, ya. Burung hantu Burhan ya. Jadi hari ini kalau Saudara SD Burhanuddin tidak segera menangkap Sylvester Matutina, maka kami gelari Jaksa Agung SD Burhanuddin kelasnya ayam sayur. Dan ini saya pastikan kenapa diikat, Sylvester harus diginikan, diikat.